Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran dari rumah seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Dan saya harap kalian lebih semangat dari semester sebelumnya. Oke. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai mekanisme pertahanan diri. Teman-teman, ada yang pernah mendengar istilah apa sih itu mekanisme pertahanan diri? Nah, akan tetapi sebelumnya, coba teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini. Bisakah kalian melihat orang pada gambar di atas? Bisa atau tidak? Ya, bisa. Nah, coba perhatikan nih di lingkaran ini. Ada kan gambar orang? Oke, apa sih maknanya? Persepsi dari gambar tersebut ialah setiap manusia itu memiliki masalah atau kesulitannya sendiri. Terkadang, masalah tersebut menyebabkan kesedihan, kegelisahan, kekhawatiran, ataupun menghadirkan emosi lain yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Namun manusia yang sifatnya selalu mencoba untuk mengelak dan membela diri dari kelemahan diri sendiri akan mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Cara individu untuk mereduksi perasaan tertekan, kecemasan, stres, ataupun konflik adalah dengan melakukan mekanisme pertahanan diri baik yang dia lakukan secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, coba sekarang teman-teman ingat lagi nih sama kehidupan teman-teman. Pernah gak sih kalian mencoba untuk mengelak dan membela diri kalian dari kelemahan yang kalian rasakan, hanya untuk mempertahankan harga diri kalian? Nah, kalau kalian pernah melakukan hal tersebut, itu namanya kalian sedang melakukan mekanisme pertahanan diri dalam diri kalian. Pengertian. Sigmund Freud berpendapat apabila kebutuhan seseorang tidak terpenuhi, maka dia akan mempertahankan dirinya. Nah, Freud ini merupakan seorang Austria, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Ini menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan. Nah, berikut adalah bentuk atau jenis dalam mekanisme pertahanan diri. Yang pertama itu ada represi. Represi itu artinya seseorang memilih menghindari perasaan atau kenangan atau prinsip yang tidak mengenakan dalam dirinya. Harapannya agar suatu saat nanti semua hal yang kurang menyenangkan itu bisa sepenuhnya terlupakan. Nah, jadi dia lebih milih untuk menghindari perasaan atau kenangan yang tidak enak dalam dirinya dan berharap agar semua itu bisa ia lupakan. Ada nggak teman-teman yang pernah melakukan hal seperti ini? Selanjutnya ialah kompensasi. Kompensasi adalah upaya mengatasi suatu kekurangan dalam suatu bidang dengan cara mengupayakan kelebihan di bidang lain. Nah, contohnya nih, ada seorang anak yang tidak pintar di bidang akademik, dan lebih menonjolkan kelebihannya menjadi atlet basket. Nah, jadi karena dia di akademik nggak bisa dan dia lebih bisa di basket,
Berarti kelebihannya dia ada di basket, seperti itu. Yang ketiga yaitu penyangkalan. Nah, penyangkalan atau denial ini biasanya sering banget kita lakukan. Kita sering menyangkal terhadap realita atau fakta yang ada. Dengan cara ini, seseorang menutup akses terhadap situasi tertentu, sehingga tak akan ada dampak secara emosional. Atau lebih sederhananya itu, seseorang memilih untuk menghindari situasi yang menyakitkan. Pasti kita sering nih menyangkal kenyataan yang ada. Benar atau enggak, teman-teman? Selanjutnya ialah konversi. Konversi itu di mana konflik emosional memperoleh ekspresi luar melalui manifestasi motorik, sensoris, ataupun somatik. Contohnya nih, ketika kita stres biasanya kita menjadi lebih murah marah, teriak-teriak, atau kalau kita stres kita memilih untuk berolahraga. Seperti itu, teman-teman. Yang kelima, memindahkan atau pelampiasan, displacement. Ada kalanya seorang melakukan pelampiasan kepada orang yang dirasa tidak mengancam. Dengan demikian, reaksi tetap bisa tersampaikan, akan tetapi tidak ada konsekuensi yang mengikutinya. Contohnya nih, contohnya, ketika kamu mengalami masalah di sekolah, misalkan kamu ada masalah nih sama teman kamu, nah, tapi kamu malah melampiaskannya kepada orang tua, seperti itu. Padahal orang tua kamu misalkan ia hanya bertanya bagaimana kabarnya di sekolah atau hal semacamnya, akan tapi karena kamu sedang emosi, akhirnya kamu melampiaskan kepada kedua orang tua kamu. Selanjutnya ialah disosiasi. Disosiasi yaitu beban emosi dalam suatu keadaan yang menyakitkan diputus atau diubah. Contohnya nih, misalkan kamu sedih karena kematian seseorang yang berharga dalam diri kamu. Lalu dikurangi dengan mengatakan, oh mungkin sudah takdirnya, atau sekarang ia sudah tidak menderita lagi. Seperti itu. Selanjutnya, fantasi. Fantasi atau hayalan. Nah, biasanya seorang sering banget nih, dia ngelamun atau berhayal sebagai pelarian dari kenyataan dengan kepuasan diperoleh dan pencapaian kenikmatan yang bersifat hayalan. Contoh, seorang anak yang kurang pandai lalu berhayal dirinya menjadi bintang pelajar, seperti itu. Identifikasi. Identifikasi ini dimana kita mempolakan diri kita dengan orang lain atau kelakuan atau perilaku kita itu meniru orang lain. Contohnya, seorang anak yang bersolek atau berdandan seperti ibunya, atau ia berdandan seperti bintang iklan. Selanjutnya, introyeksi. Introyeksi itu proses di mana seseorang mengambil ke dalam struktur egonya sendiri, semua atau sebagian dari kepribadiannya sendiri. Contohnya, ketika saya membenci seseorang, tetapi memasukkan ke diri saya sendiri, sehingga kalau saya kesal ke orang itu, maka saya juga akan memukuli diri saya, seperti itu. Yang ke-10 ada negativisme. Negativisme ini maksudnya seseorang menggunakan emosi dalam bentuk ego diri sendiri yang kemudian akan dianggap sebagai unsur
kepribadian diri sendiri. Contohnya, anak yang sedang kesal dengan temannya, kemudian memukuli dirinya sendiri untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Seperti itu. Yang ke-11 ada proyeksi. Teman-teman, terkadang perasaan atau asumsi tentang orang lain membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Nah, proyeksi ini pola pikirnya cenderung dibalik sebagai bentuk kebenaran atau pembenaran atas asumsi yang ada. Contohnya, saat merasa kurang cocok dengan seorang rekan kerja, seseorang akan meyakinkan dirinya bahwa rekan kerjanya itu tidak menyukainya. Seperti itu. Padahal mungkin yang merasa nggak cocok diri dia sendiri. Oke, selanjutnya yaitu rasionalisme. Proses pembenaran perilaku yang mengemukakan alasan yang masuk akal atau bisa diterima secara sosial untuk menggantikan alasan yang sesungguhnya. Contoh, ketika kamu ditolak oleh seseorang, maka pernyataan yang kamu munculkan itu, dia ternyata bukan yang aku cari atau bukan idamanku. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi ini, seseorang akan membentuk sebuah reaksi pada saat sedang menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya sedang terjadi, sekaligus memperlihatkan mimik yang berbeda dengan ekspresi sebenarnya. Contohnya, perasaan benci terhadap seseorang diganti dengan cinta kepada orang tersebut. Padahal kamu benci, tapi kamu pura-pura cinta sama dia. Kayak gitu. Yang ke-14, yaitu ada regresi. Regresi ini, sikap kamu menjadi kekanak-kanakan ketika kamu merasakan trauma atau kehilangan. Nah, jadi ketika kamu mengalami trauma atau kehilangan, pertahanan diri yang bisa kamu keluarkan itu terlihat seperti anak-anak. Nah, bisa terjadi regresi kembali ke fase sebelumnya. Misalkan seperti kembali saat kamu sering mengompol atau menghisap jempol, berguling-guling di tanah, meraung-raung, atau menghentak-hentakan kaki, ataupun yang lainnya. Yang ke-15 ada sublimasi. Sublimasi ini dianggap strategi positif. Nah, orang yang menerapkan mekanisme ini memilih melampiaskan emosi atau perasaannya pada objek yang lebih aman. Contohnya, ketika kamu menjadi ketua OSIS, terus kamu marah nih sama bawahan kamu. Nah, kamu lebih memilih untuk melampiaskan emosinya dengan berolahraga atau kamu memainkan musik, seperti itu. Selanjutnya ada isolasi. Isolasi ini dengan cara mengisolasi kejadian-kejadian dalam ingatan atau mengisolasi emosi dari isi memori. Contohnya, individu tetap tenang ketika membicarakan kejadian yang paling menegangkan, atau kata-kata "saya betul-betul tidak peduli" juga merupakan ciri dari individu yang melakukan isolasi. Nah, dengan mekanisme pertahanan diri ini, individu mampu untuk melepas dirinya dari segala perasaan. Nah, maksudnya itu, kamu mengisolasi diri kamu dari segala kejadian dan juga ingatan. Dan kata-kata "saya betul-betul tidak peduli" itu benar-benar ada dalam diri kamu, sehingga kamu mengisolasi diri dari kehidupan atau dari segala perasaan. Selanjutnya ialah ada simpatisme. Simpatisme ini, kamu berusaha untuk memperoleh simpati dari orang lain dengan bercerita tentang segala kesedihan dan juga kesulitan yang dihadapi. Contohnya nih,
ada seorang wanita yang menangis terlalu berlebihan sebagai bentuk depresi pada sahabatnya tentang masalah pacarnya yang selingkuh, dengan harapan agar sahabatnya ini bisa bersimpati kemudian menegur kekasih sahabatnya tersebut. Ada satu lagi yang terakhir, yaitu agresi. Agresi ini merupakan reaksi terhadap kegagalan yang berupa serangan. Perilaku berlawanan terhadap orang. Contohnya, karena kamu gagal mendapatkan nilai A, maka perilaku yang kamu tunjukkan itu marah-marah kepada teman kamu yang dianggap lemah. Dan kamu berperilaku sewenang-wenangnya dan sadis kepada dia atau kepada orang lain. Seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah macam-macam dan juga jenis-jenis mekanisme pertahanan diri yang mungkin biasanya terjadi dalam diri kalian, baik kalian sadari atau tidak sadari. Saya akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.